Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat Sidik An-Nur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, kembali kita bertemu lagi untuk memberikan satu tebaran manfaat kepada sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan keberadaannya channel ini bisa membantu dan juga menebarkan kemanfaatan untuk syiar agama Allah. Maka dari itu teman-teman, dukung channel kami dengan subscribe, like, comment, share, dan jika informasi-informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, media sosial bisa menjadi sarana untuk bermacam kebaikan, seperti halnya silaturahmi, membagi informasi yang bermanfaat, sarana syiar agama, dan lain sebagainya. Namun, media sosial juga bisa menjadi media keburukan dan kerusakan antara umat manusia, seperti pemecah belah, banyak perterbangan berita hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Hal ini, jika tidak santun dan tidak beretika dalam penggunaannya, maka banyak sekali merugikan kepada kita. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, banyak sekali contoh perpecahan dan pertengkaran yang terjadi antar anak bangsa yang diakibatkan tidak adanya kontrol dalam bermedia sosial. Sehingga keberadaan media sosial sebagai media pemersatu dan penebar kebaikan perlu lebih ditingkatkan esensinya agar senantiasa tidak lepas kendali dalam penggunaannya. Sahabat-sahabat Sidik An-Nur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, begitu juga dalam bermedia sosial. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika dan akhlak. Berikut adalah beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial. Pertama, jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Sahabat Sidik An-Nur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyak mendeskripsikan kejernihan akhlak kreator atau penulisnya. Mereka yang memiliki pandangan menyebarkan manfaat melalui media sosial dan berwawasan luas tidak akan tergesa-gesa dalam mengunggah atau membuat konten di jejaring sosial. Ladang pahala justru akan mengalir apabila setiap hal yang diunggah berhasanah Islam dan menebar faedah-faedah kemanfaatan. Yang kedua, lakukan cek dan recheck. Sahabat, apabila berita atau konten yang ditampilkan hanya untuk mencari popularitas atau istilah kerennya pansos, tanpa mengindahkan kebenaran dan fitnah yang akan ditimbulkan, luar biasa hal ini bisa menjadi awal kesalahpahaman. Berita hoax tersebar, bahkan fitnah dan perundungan melalui tulisan bisa terjadi di media sosial. Hal ini disebabkan kebiasaan asal unggah. Untuk itulah mencari kebenaran fakta atau berita menjadi hal yang wajib sebelum membuat dan menyebarkannya. Tiga, harus memahami bahwa media sosial sama halnya dengan dunia nyata. Sahabat, tentunya karena di dunia maya saat ini dapat ditelusuri kepemilikan akunnya. Selain itu, jejak digital akan dapat dilacak di kemudian hari. Oleh karena itu, perlulah berhati-hati, jangan menganggap remeh dunia maya, sehingga membuat konten, menyebarkan berita, menyapa dan mengomentari pendapat atau tingkah laku seseorang di media sosial itu sama halnya dengan melakukannya di dunia nyata. Sehingga dengan kita memahami bahwa media sosial sama halnya dengan dunia nyata, kita akan lebih berhati-hati dalam menanggapi dan menggunakan jejaring sosial. 4. Mengingat hisab atas segala perbuatan. Sahabat Sidik An-Nur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah,
menyadari sepenuhnya akan adanya hisab atau perhitungan atas setiap detail amal yang kita perbuat atau sesuatu yang kita lakukan, dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Seperti yang kita ketahui, akan ada hari akhir di ujung kehidupan kita. Ini tentunya yang menjadikan manusia sadar akan keterbatasan usia yang dimilikinya, karena timbangan baik dan buruk menjadi titik penentu keberadaan manusia di akhirat nanti. Tentunya surga atau neraka itu pilihan akhir kehidupan kita, sehingga dengan kita sadar mengingat hisab atas segala perbuatan yang kita lakukan, semestinya kita pegang saat menggunakan media sosial. Karena apapun yang kita lakukan dengan media sosial juga akan menjadi catatan amal yang dipertanggungjawabkan kelak. 5. Merasa diawasi oleh malaikat utusan Allah. Merasa selalu diawasi oleh malaikat utusan Allah di bahu kanan dan kiri kita, semestinya menjadikan tubuh dan akal berpikir sebelum melakukan tindakan. Sehingga dengan tubuh dan akal berpikir sebelum melakukan sesuatu, begitu pula dengan aktivitas di jejaring sosial tentunya. Tulisan, cuitan, konten, unggahan, dan komentar kita di media sosial juga kelak tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dengan kita merasa diawasi oleh malaikat pencatat amal, tentunya kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakan jejaring sosial. 6. Ikhlas tanpa mengumbar riya. Sahabat sekalian, tetapkan misi untuk menggapai ridha Allah tanpa berharap pujian dari manusia yang membuat manusia melambungkan popularitasnya. Misi atau niat ini hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Allah. Siapapun tidak bisa melihat niat kita, apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Tentunya sahabat, hal ini akan menjadi hal yang mendasari untuk terus melakukan segala hal positif dan menebarkan kebaikan, tak terkecuali kebaikan manfaat di media sosial. Sahabat Siddiq Anur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dengan tetap memperhatikan 6 etika dalam menggunakan media sosial ini, tentunya diharapkan media sosial akan menjadi wadah ladang amal kita, sekaligus juga bukan menjadi alat yang menjerumuskan kita sebagai penggunanya menuju ketidakbaikan. Sehingga dengan jejaring media sosial dapat tergapai cita-cita mempererat tali silaturahmi, tetap harmonis, dan manfaat perkembangan teknologi sebagai sarana mengkaji ilmu pun dapat terwujud dengan kita aktif di jaring sosial sesuai dengan kemanfaatannya. Mari kita jaga etika sebagai predikat muslim terpuji dalam bermedia sosial, sehingga media sosial dijadikan sebagai ladang amal kita untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.